Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces 15 sampai 31 Januari 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Seperti itu ya. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa, dan ini energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan energinya juga kadang-kadang kebolak dan kebalik, dan tingkat keresonatannya juga pastinya tidak akan 100%. Kalian mohon istilahnya bisa lebih bijaksana ya dalam memahaminya, sesuaikan dengan energi kalian seperti itu. Kehidupan zodiak Pisces 15 sampai 31 Januari 2022. Dan kalau kalian tertarik untuk pembahasan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya ya, tangan kanan bagian dalam, dan itu biayanya sekitar 100.000, dan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Begitu juga kalau kalian berkenan untuk memiliki gelang energi, silahkan, ini harganya 200 ya teman-teman, dan ini gunanya untuk memperlancar urusan kalian, memudahkan rezeki, dan membawa aura yang sangat positif dan melepaskan aura yang negatif seperti itu ya. Kehidupan zodiak maaf ya, dan itu semuanya via WA, jadi WA nya ada di box deskripsi video ini. Kehidupan zodiak Pisces 15 sampai 31 Januari 2022. Sepertinya kalian ini banyak yang akan mendapatkan berkah atau rezeki yang besar yang tidak terduga. Ini rezeki yang kadang-kadang seperti apa ya, misalnya rezeki itu bisa juga berupa uang ya, bisa juga berupa tujuan atau cita-cita kalian itu tercapai atau dimudahkan oleh Tuhan, atau ada kejutan indah yang berhubungan dengan kenaikan finansial atau kenaikan jabatan atau kenaikan kepercayaan di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, atau dalam lingkungan kalian tinggal ya. Apapun itu ya, sesuaikan aja. Dan di sini banyak dari kalian yang akan mendapatkan tawaran pekerjaan teman-teman. Walaupun di sini memang tawarannya nggak baik semuanya untuk kalian ya, jadi harus hati-hati dan teliti dalam memilihnya, kira-kira yang terbaiknya itu yang seperti apa. Atau kalau kalian punya tujuan tertentu atau cita-cita tertentu, harus hati-hati dan teliti, jangan mudah memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa karena takutnya berujung rugi ya. Atau di sini juga ada yang akan mendapatkan pencapaian, atau misalnya ada cita-cita yang tercapai. Jadi sesuaikan saja ya dengan energi kalian. Dan di sini kalian juga ada yang akan mendapatkan istilahnya jawaban dari doa-doa kalian selama ini. Misalnya kalian ini ingin mendapatkan pekerjaan, ingin membuka usaha baru, atau ingin mencari istilahnya pendapatan baru ya, seperti itu. Sepertinya sedikit demi sedikit ini celahnya atau jalannya itu mulai terbuka, atau kalian akan mendapatkan pekerjaan walaupun dengan susah payah dan persaingan ketat, akan lolos dalam satu perusahaan tertentu yang memang pas buat kalian seperti itu. Tapi memang kalian harus bekerja keras dan menunjukkan totalitas kerja kalian dan kemampuan kalian dalam hal apapun ya teman-teman. Dan di sini kalian juga harus tenang dalam menghadapi apapun, jangan mudah panik, jangan mudah jangan tergesa-gesa dalam hal apapun, dan kalian juga harus benar-benar meyakini kemampuan kalian dan terus belajar meningkatkan kemampuan kalian, karena itu adalah modal dasar ya teman-teman untuk kalian istilahnya maju atau meraih sesuatu yang kalian harapkan. Walaupun saya tidak bilang untuk cepat, tapi ada juga yang memang sebentar lagi akan ketemu seperti itu ya. Dan di sini ada beberapa dari kalian yang merasa terbebani. Terbebani ini bisa dalam pemikiran apapun ya teman-teman ya. Misalnya tentang tanggung jawab tertentu dengan keluarga, atau dengan pekerjaan, atau dengan masalah tertentu yang memang membuat hati kalian tuh net banget. Ada rasa tanggung jawab atau rasa bersalah, atau rasa sesuatu yang memang membebani hati kalian. Tapi kalau kalian istilahnya mau bekerja keras, atau istilahnya mau berusaha untuk misalnya membantu orang, atau misalnya untuk melepaskan segala beban, atau menyelesaikan suatu permasalahan, itu akan ada jalannya, tapi dengan sikap yang tenang dan bijaksana. Tapi kalau kalian merasa agak khawatir ya atau apapun itu,
kalian datanglah ke orang-orang yang bijaksana dan minta bantuannya, seperti itu ya. Dengan itu insya Allah akan dimudahkan atau diberikan arahan dan pencerahan untuk kalian, entah dalam pekerjaan, usaha, atau apapun ya, seperti itu. Dan kalian juga banyak yang harus bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian punya. Jangan mengeluh, jangan mengeluh dengan ini dan itu, karena dibalik kesedihan, dibalik beban yang kalian pikul, entah dari keluarga, entah dari siapapun, entah dari pekerjaan atau apapun itu, ada hal-hal yang memang patut harus kalian syukuri. Misalnya kalian tuh sehat, misalnya kalian punya pekerjaan yang baik, misalnya kalian punya keluarga yang sayang sama kalian, itu aja ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyak yang akan mendapatkan berkah rezeki dari kerja keras kalian, atau mempunyai kepercayaan lebih dari atasan atau dari orang tertentu atas kemampuan kalian. Ini bisa di bidang pekerjaan, usaha, ataupun kedudukan, seperti itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau kalian punya rezeki lebih, itu berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian ya, karena berbagi dengan orang yang tidak seberuntung dengan kalian itu membuat kalian berkah hidupnya ya, seperti itu. Jadi sisihkan rezeki kalian, berbagi dengan orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Insya Allah itu mempermudah jalan kehidupan kalian, atau kalian udah mulai bisa berbagi dengan orang lain, seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini sepertinya banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kalian, tapi itu hal yang lebih positif dari sebelumnya, entah dalam hal apapun ya, bisa pekerjaan, usaha, atau tujuan kalian tercapai. Ini kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Pisces 15 sampai 31 Januari 2022. Dan kalau kalian ada yang mau berkenan untuk konsultasi atau personal reading, kalian bisa hubungi saya via WA. WA-nya ada di box deskripsi video ini ya, dengan segala aturan-aturannya, seperti itu. Dan kita ngebahas keuangan zodiak Pisces 15 sampai 31 Januari 2022. Di sini kalian mulai ada rasa kebimbangan atau ada rasa ketakutan dengan masa depan, dengan apa yang kalian harapkan, dengan beban atau tekanan secara keuangan. Ini berhubungan dengan diri kalian sendiri, bisa dari keluarga, atau bisa juga dari misalnya kalian ingin mempunyai bisnis atau apapun itu, dan itu berhubungan dengan finansial atau modal ya. Jadi intinya kalian ada kebimbangan, ada rasa net ya di hati kalian, ini bisa lancar atau tidak, atau misalnya berhubungan dengan keluarga atau apapun itu ya. Sesuaikan saja. Tapi di sini sebentar lagi teman-teman, kerja keras kalian, asal kalian mau gigih, mau terus berusaha dan pinter istilahnya untuk berkomunikasi dengan yang berhubungan dengan urusan kalian, misalnya dalam pekerjaan, kolega usaha, kolega kerja, atau orang-orang yang memang berkesinambungan dengan usaha kalian atau pekerjaan kalian. Ini akan membuahkan hasil kalau kalian bekerja keras ya, bekerja keras dan terus istilahnya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalian juga harus menjaga relasi keharmonisan relasi, entah relasi kerja, relasi keluarga, atau pertemanan ya, yang ini berhubungan akan mendatangkan finansial atau keuntungan. Seperti itu teman-teman. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak, karena takutnya kalau kalian salah-salah dalam bertindak atau berbicara, malah membuat semuanya itu menjadi fatal atau berakibat kurang baik, seperti itu ya. Atau hati-hati dalam menentukan keputusan atau menentukan usaha atau apapun itu ya. Hati-hati dalam hal apapun, karena itu akan berakibat fatal kalau kalian tidak hati-hati. Jadi sepertinya kalian akan banyak pertemuan bisnis, pertemuan rekan kerja, pertemuan usaha, atau pertemuan keluarga yang berhubungan dengan relasi kerja, relasi bisnis, relasi usaha ya, seperti itu. Misalnya dengan karyawan atau apapun itu harus dijaga, keharmonisan itu harus dijaga ya. Begitu juga sepertinya akan ada keberkahan atau kebahagiaan tentang cinta yang akan membawa keberuntungan dalam hidup kalian, karena sepertinya cinta ini membawakan kebahagiaan yang sangat besar, dan itu sangat membuat semangat hidup kalian ya, seperti itu. Jadi keberuntungannya ada tentang cinta, ada juga tentang keberhasilan dalam relasi atau hubungan kerja, tapi dengan cara yang hati-hati dan teliti dalam hal berbicara, sikap, ataupun tindakan, atau memutuskan sesuatu ya teman-teman. Di sini kalian juga sepertinya akan menjadi orang yang
apa ya, yang lebih mengerti cara berbisnis atau cara berusaha. Karena semakin banyak pengalaman yang kalian dapatkan, justru semakin banyak pelajaran yang bisa membuat kalian lebih paham dan lebih memahami planning-planning kedepannya itu seperti apa. Ya, langkah-langkahnya seperti apa. Dan di sini banyak berkah, banyak rezeki yang akan ada dalam hidup kalian yang berhubungan dengan finansial ya. Bisa juga tentang pekerjaan, usaha, atau suksesnya suatu perjanjian atau tanda tangan kontrak atau relasi kerja yang memang akan menguntungkan ke depannya seperti itu. Tapi kalian harus fokus ya, harus fokus dan benar-benar mempelajari apapun yang kalian tuju, entah dalam pekerjaan, usaha, atau apapun itu ya. Di sini kalau kalian di bidang pertanian atau peternakan ini sangat bagus teman-teman, akan banyak berkah dan rezeki juga. Di bidang terapi juga di sini akan bagus, banyak rezeki, kita jaga kesehatan kalian ya. Di bidang insinyur, di bidang pertanian atau di bidang tata boga ini bagus, ini banyak yang bagus ya di sini. Yang penting kalian harus benar-benar hati-hati dan teliti dan menjaga kualitas kerja kalian dan kualitas barang yang kalian akan jual, entah makanan atau apapun itu ya. Dan di sini untuk kesehatan harus hati-hati teman-teman, karena rentan tertular penyakit ya. Begitu juga dengan kontraktor, harus hati-hati dengan rekan bisnis atau rekan kerja yang akan diajak usaha, takutnya dia culas dan akan menipu kalian. Jadi benar-benar harus hati-hati dan teliti, dan hitung-hitungannya harus jelas dan pasti, harus teliti, jangan sampai salah ya, karena ini kalian sepertinya akan mempunyai pekerjaan bagus atau keuntungan bagus tapi berhubungan dengan orang yang agak culas. Jadi benar-benar harus hati-hati dan teliti ya. Dan untuk di marketing atau di bidang misalnya seni, ini memang seni lagi bagus, tapi kalau misalnya kalian tidak kreatif, ini akan banyak terlindas dengan orang yang lebih kreatif. Dalam arti ketika orang kreatif itu kan ide-idenya banyak ya. Jadi kalau kalian kurang kreatif, jadi agak cepat ke singkir gitu. Hati-hati ya, banyak belajar lagi seperti itu. Dan ini kalau kalian di bidang marketing atau di bidang perkantoran, ini benar-benar harus hati-hati dalam kualitas kerja kalian, totalitas kerja kalian itu harus benar-benar ditunjukkan, dan memang hasilnya itu ada. Jadi kalian bisa dibilang bisa dipertahankan atau bisa istilahnya menjadi orang yang dipertimbangkan untuk mempunyai kedudukan tertentu yang lebih baik lagi, seperti itu teman-teman ya. Ini sepertinya kesinambungan dengan totalitas kerja dan karir, dan itu membuahkan rezeki besar, intinya begitu ya kayaknya sih untuk Pisces ini. Dan akan ada relasi kerja atau tanda tangan misalnya kerjasama gitu, akan ada kayaknya sih seperti itu. Tapi memang harus hati-hati ya teman-teman, harus hati-hati dalam hal apapun. Ini kita ngebahas soal asmara, asmara yang berpasangan, asmara yang lajang, asmara yang single parent, laki-laki dan perempuan. Di sini kita ngebahas untuk yang berpasangan dulu tentunya ya. Kehidupan asmara zodiak Pisces 15 sampai 31 Januari 2022, ini yang berpasangan dulu. Sepertinya kalian ini banyak yang mendapatkan kesedihan atau keterpurukan atau pengkhianatan, dan justru ini berhubungan dengan orang lama. Mungkin ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang lama atau orang di masa lalu atau orang yang pernah kalian kenal, atau orang yang selama ini kalian kenal justru mengkhianati kalian. Ini bisa orang terdekat, bisa juga keluarga atau orang-orang di masa lalu ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga sangat bersedih sepertinya, atau bisa juga dibilang kalian ini merasa terhimpit secara batiniah yang berhubungan dengan keluarga sendiri atau dengan rekan kerja, rekan bisnis atau orang terdekat ya, seperti itu. Jadi agak seperti agak tertekan. Kalaupun ada juga yang merasa terhianati atau dikhianati, ada juga yang merasa tertekan atau membuat kalian itu seperti dituntut oleh tanggung jawab tertentu, dan itu membuat kalian merasa sangat sedih, sangat kadang-kadang seperti hilang harapan. Maksud hilang harapan itu seperti ini, bagaimana masa depan saya ke depannya kalau begini terus atau begitu ya, seperti itu kayaknya. Dan ada juga rasa sakit hati, kenapa orang yang kalian percaya atau orang yang selama ini kalian anggap baik ternyata mengkhianati kalian. Ini bisa berhubungan dengan keluarga, bisa juga berhubungan dengan pasangan, bisa juga berhubungan dengan teman atau relasi yang selama ini sangat kalian dekat,
kenal dan itu mengkhianati kalian. Bisa seperti itu ya. Sesuaikan dengan energi kalian. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ini memang berhubungan dengan keluarga atau dari orang luar, tapi kalian masih berpasangan baik, kalian berpegangan tangan aja, jangan sampai terputus, karena itulah kekuatan kalian, kesejahteraan dan kerukunan bersama pasangan. Tapi kalau pasangan yang mengkhianati kalian, mungkin Tuhan ya, tempat kalian memohon dan meminta selain keluarga ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang keluarga ada keterbatasannya teman-teman, tapi Tuhan, datanglah ke Tuhan untuk meminta pertolongan dan perlindungan, seperti itu. Begitu juga kalau terhianati oleh orang lain ya, seperti itu teman-teman ya. Dan kita ngebahas untuk yang single. Yang single ini banyak harapan yang tercapai, banyak cita-cita yang terwujud. Tetapi di sini kalian ini seperti belum bisa melepaskan beban atau belum bisa melepaskan rasa trauma atau kesedihan yang pernah kalian alami yang berhubungan dengan cinta. Atau bisa juga kalian akan merasakan kebahagiaan atau kesejahteraan atau menemukan yang terbaik dalam hidup kalian ketika kalian sudah bisa melepaskan beban dari masa lalu kalian, dan itu menjadikan contoh atau istilahnya pelajaran hidup untuk kalian, tapi bukan menjadi sesuatu yang bisa yang bisa menghambat langkah kalian, seperti itu. Ini karena ini berhubungan dengan asmara, juga berhubungan dengan masa depan kalian. Karena kalau kalian terus-terusan istilahnya terbebani dengan trauma atau kesedihan atau apapun itu yang terus membelenggu hati kalian, itu menghambat banget untuk punya hubungan baru yang lebih sehat ya teman-teman ya. Atau kalian juga menghambat banget untuk mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang jauh lebih baik karena pikirannya nggak fokus, seperti itu ya. Dan di sini kalian diharapkan untuk fokus karena kebahagiaan itu datang dan hadir dalam hidup kalian. Bisa pekerjaan yang sukses, ekonomi yang semakin membaik, sesuaikan saja dengan kondisi kalian ya dan pekerjaan kalian masing-masing. Tapi ada juga yang akan mendapatkan jodoh yang terbaik, seperti itu ya. Ada yang udah bertemu, tapi ada yang akan bertemu, tapi akan ada juga yang udah mau bertunangan, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Ini energinya sama. Ini keberkahan, kebahagiaan tuh semakin hadir dalam hidup kalian. Kalian semakin matang sebagai manusia ya, dalam berpikir, dalam bertindak, dalam melakukan apapun yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Kalian semakin mempunyai power yang besar untuk menjalani kehidupan. Jadi nggak terombang-ambing lagi, nggak mudah terprovokasi lagi, dan lebih hati-hati dalam memilih pasangan ataupun pekerjaan ya yang memang terbaik buat kalian. Ini kalau seorang perempuan yang semakin dewasa, punya cara pikir yang luas untuk kehidupan dan punya pendirian yang kuat, tidak mudah terombang-ambing lagi ya. Dan sepertinya kalian tuh udah mengerti ya istilahnya laki-laki yang seperti apa yang kalian mau dan yang kalian butuhkan. Jadi udah tidak ngeraba-raba lagi, mungkin seperti itu. Atau kalian punya pekerjaan yang sukses dan istilahnya kalian bisa berkembang. Kalau seorang laki-laki ini laki-laki yang memang semakin sukses, semakin matang, dan semakin mengerti istilahnya mana yang terbaik untuk kalian, mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Begitu juga dengan mencari pasangan yang pas buat kalian udah paham ya. Jadi enggak kesana kemari tebar pesona, tapi yang pasti aja, yang memang menurut kalian ini yang terbaik, kalian baru akan deketin dan perjuangkan ya, seperti itu. Itu pun kalau memang berjodoh ya, karena jodoh itu memang ada di tangan Tuhan, seperti itu teman-teman. Ini bagus sih. Jadi ini kalaupun tentang asmara sepertinya akan ada yang akan menikah, tapi ada juga yang fokus atau memutuskan untuk berkomitmen, seperti itu. Udah bulat ya. Ada juga yang memang sukses dalam pekerjaan ataupun usaha. Sesuaikan saja ya dengan energi kalian. Semoga kalian sukses, semoga bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Semoga kalian diberikan keberkahan oleh Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin.